Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Irwan. Pertanyaan dari Pak Irwan sebenarnya pertanyaan klasik. Kalau pertanyaan ideologi itu pertanyaan klasik. Sebelum terbentuknya negara itu sudah ada pembahasan mengenai itu, Pak. Gitu. Ah, dan ulama-ulama kita, ya, mungkin saya tidak punya kapasitas untuk membahas masalah agama, apalagi bicara ideologi itu, karena perdebatannya itu sudah selesai sebenarnya. Perdebatan mengenai ideologi Pancasila, ideologi komunis, ideologi kapitalis. Kalau Islam itu bukan ideologi, itu adalah doktrin. Gitu ya. Apa namanya? Kalau dalam manunya kita namanya doktrin yang tidak bisa ditawar lagi, dogma namanya. Nah, beda dengan ideologi. Ideologi itu cara berpikir manusia. Ya. Ideologi itu ada ideologi politik, ada ideologi ekonomi, banyak ideologi. Ya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah antara khilafah, sebenarnya khilafah itu bukan ideologi, gitu. Khilafah itu adalah ajaran Islam, gitu. Ideologi itu yang ada itu secara umum ideologi. Kalau dalam ilmu-ilmu filsafat itu ideologi kapitalis, komunis, nah, dibagi. Nah, tetapi di dalamnya itu ada ajaran-ajaran agama, ada Kristen, ada Islam. Dulu ada negara di masa Romawi itu ada negara yang di mana dasar negaranya itu dijadikan diambil dari Alkitab. Sebelum munculnya namanya Renaissance itu. Gitu. Jadi ada ceritanya, Pak. Cerita sehingga kita ini lebih banyak mengandalkan pada pikiran sains manusia daripada ajaran dogma dari Tuhan. Ada ceritanya, Pak. Gitu. Tetapi cerita ini bukan datangnya dari Islam. Datangnya dari saudara kita yang Kristiani. Itu di kerajaan Romawi pada waktu itu. Awalnya di kerajaan Romawi itu kan dia berdasarkan pada sistem ketuhanan, diambil dari kitab Injil itu, Bible. Tetapi awalnya bagus, mereka memerintah sesuai dengan Alkitab. Tetapi lama-kelamaan ternyata ada yang terselubung di dalamnya. Ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja di dalam. Nah, mereka mengatasnamakan bahwa ini adalah perintah agama, tetapi ternyata itu adalah untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Maka timbul para kritikus pada waktu itu. Ini saya cerita dulu. Timbul para kritikus. Kritikus ini datangnya dari para kaum rasionalis yang mengkritik para agamawan yang masuk dalam struktur pemerintahan atau politik itu sendiri. Bahwa mereka menggunakan jubah agama untuk mengenyangkan perut dan hawa nafsu mereka. Sehingga dikritik lagi. Ini tidak bisa ini. Tidak bisa kita diperintah berdasarkan dogma agama. Karena kalau sudah dogma agama, selesai. Tidak ada diskusi lagi. Masalahnya kita tidak kontrol. Tidak bisa kontrol kalau ini adalah firman Tuhan, selesai. Tidak ada lagi. Bagaimana kalau orang menggunakan dalil agama, ini adalah firman Tuhan, kemudian di dalam firman Tuhan itu, atau dibalik dari firman Tuhan itu, mereka menggunakan kepentingan mereka sendiri. Bagaimana kita melacak mereka itu? Saya ambil contoh. Ini dalam konteks yang sekarang ya. Nanti sebentar saya akan mundur ke masa Renaissance. Sekarang banyak orang yang tersandung KPK korupsi, kemudian pakai jilbab, pakai songkok, beragama, sebagainya. Mereka seakan-akan sudah alim, gitu. Tapi di balik itu mereka sudah menzalimi kepentingan rakyatnya. Banyak bupati yang begitu, bupati, kepala daerah, para pejabat. Saat ditangkap KPK, sebelum tangkap KPK belum pakai jilbab. Pada saat ditangkap KPK sudah pakai jilbab.
Ya. Artinya bahwa sebenarnya kita tidak salahkan mereka merubah dirinya menjadi orang yang berhijrah lebih baik lagi hidupnya, gitu, ya. Tapi jangan sampai hanya atas dasar dalil-dalil bahwa agama itu sehingga perbuatan buruknya itu tidak terdeteksi. Itu yang terjadi di masa Renaissance itu. Sehingga muncul para kritikus bahwa tidak bisa orang-orang yang beragama ini masuk dalam kekuasaan, kemudian menggunakan dogma agama, dan mereka ternyata ada misi tertentu di balik itu. Sehingga para kritikus mengatakan bahwa ini tidak bisa. Makanya agama teologi, ya, itu berubah menjadi agama yang didasarkan pada pikiran manusia. Salah satunya lahirlah demokrasi itu sendiri. Padahal demokrasi itu kalau kita baca dari sejarah lahirnya itu kan yang mempelopori itu kan para filsuf kan dari Athena, ya, dari Yunani kuno. Mereka Plato, Aristoteles itu. Plato, Aristoteles pun itu berbeda paham. Plato itu mengatakan demokrasi itu baik, Aristoteles yang muridnya Plato itu mengatakan buruk, gitu. Dua cara pandang yang berbeda. Setelah masuknya Renaissance itu berubah dari negara yang theos, ya, negara yang berdasarkan atas ajaran Tuhan, berubah negara yang berdasarkan atas pemikiran manusia. Sampai hari ini kita masuk ke situ, ya. Dulu kita di masa Kesultanan Buton, Pak, kan kita menggunakan undang-undang dasarnya kita apa? Martabat 7. Martabat 7 itu diambil dari mana? Para sufi. Para sufi itu mengkaji tentang Al-Quran dan hadis serta ijma ulama sehingga melahirkan namanya Martabat 7. Kalau kita katakan Martabat 7 itu adalah bid'ah, itu bisa karena tidak ada dalam ajaran Nabi. Adakah ajaran Nabi dan Al-Quran tentang Martabat 7? Tetapi Kesultanan Buton menerapkan Martabat 7 sebagai undang-undang dasarnya. Tidak dikatakan sebagai negara Islam. Saya tidak pernah membaca dalam Kesultanan Buton itu mengatakan adalah negara Islam, tidak. Ya. Tetapi negara yang didasarkan pada nilai ketuhanan yang disebut dengan Martabat 7 tadi, yang diambil dari ajaran Islam. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa khilafah itu bukan ideologi, tetapi doktrin agama. Sebenarnya dulu saya pernah mengajar itu, namanya pemikiran Islam, politik pemikiran Islam. Saya pernah mengajar itu. Gitu. Perdebatannya ini tentang khilafah ini, Pak, dalam penerapannya. Gitu. Karena model khilafah ini berbeda-beda di masa Abu Bakar, Umar bin Khattab sampai Ali itu berbeda-beda dia modelnya. Gitu. Sehingga tidak ada kata kesepakatan yang kuat untuk menerapkan modelnya seperti apa khilafah ini. Gitu. Meskipun ada dalam bukunya Imam Mawardi, ya, tentang negara Islam, itu saya pernah baca itu Mawardi. Di dalamnya itu ada banyak model yang diterapkan gitu. Oleh para pendiri negara kita, ya singkat cerita karena ini adalah cerita yang sangat panjang, Pak, gitu ya. Singkat cerita, di tengah perdebatan itu lahir namanya Pancasila, di mana pada sila pertama ada bunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu siapa yang susun? Tidak mungkin orang Kristen, tidak mungkin. Itu adalah para ulama kita yang ada di Nusantara yang sudah belajar puluhan tahun di Mekah, Madinah. Ya. Karena melihat bahwa Indonesia ini masyarakatnya tidak homogen, heterogen dari segi budaya, adat istiadat, agama, maka mereka berpikir, para ulama berpikir bahwa daripada terjadi benturan, lebih baik kita cari namanya kata kesepakatan. Masih ingat Pak ceritanya Piagam Madinah? Piagam Madinah itu kesepakatan antara kafir Quraisy dengan Muhammad kan, dalam mendirikan namanya negara Madinah, gitu, Madani, gitu. Ya, negara Madinah itu didirikan atas kesepakatan kafir Quraisy dengan Muhammad sebagai pemimpinnya. Tetapi dalam Piagam Madinah itu
tidak didasarkan bahwa ini berdasarkan perintah Allah gitu, tetapi kata kesepakatan. Piagam Madinah itu adalah kata kesepakatan. Itu yang dipelajari oleh para ulama Nusantara, bahwa daripada kita berbenturan dengan orang Kristen, orang lain-lainnya, ya, lebih baik kita menggunakan konsep bahwa kita ini adalah negara kesepakatan, di mana kita mengambil satu sisi kesamaan antara umat-umat yang lainnya gitu ya, agar tidak terjadi benturan gitu. Maka kata Pancasila yang awalnya itu ditawarkan sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu terjadi perdebatan pada sila yang itu, ya, orang dari Manado, orang dari Irian, orang dari Bali, orang dari orang yang dari ajaran komunis yang waktu itu bertentangan dengan Islam, mereka beradu argumen. Daripada terjadi chaos, kekacauan negara, lebih baik kita buat kata kesepakatan, kita hilangkan saja itu adalah menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, cukup ketuhanan yang Maha Esa, tanpa menghilangkan identitas kita sebagai orang Islam. Maka ceritanya itu panjang sekali. Gitu. Jadi tidak serta ujuk-ujuk langsung seperti Pancasila ini. Para ulama yang kapasitasnya sudah kaliber, Pak, sudah memikirkan dengan matang-matang bahwa yang cocok kayaknya yang ini, gitu, daripada kita berbenturan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi Pancasila ini sebenarnya bukan ajaran agama. Pancasila ini diambil dari ajaran agama. Bukan ajaran agama, tetapi diambil dari ajaran agama. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu, kalau kita klaim hanya orang Islam, kalau kita klaim yang meyakini ajaran namanya tauhid itu yang diajarkan oleh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu adalah tentang tauhid ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Orang Islam mengakui adanya Tuhan itu esa, tidak terbagi, tidak mempunyai orang tua, tidak beranak, ya, gitu. Dan tidak bisa sama dengan makhluknya, ya, Tuhan yang satu-satunya esa gitu, ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya, gitu. Jadi kata esa itu tidak terbagi gitu. Jadi simpulnya Pak, bahwa khilafah itu ada di dalam, terpatri dalam sanubadi orang Islam, Pak. Tidak bisa kita pisahkan. Orang Islam harus mengerti ajaran seorang khalifah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu kan sudah jelas, Pak, bahwa kuutus manusia makhluk untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita adalah khalifah, sistemnya khilafah. Kalau bukan khalifah, kalau bukan khilafah, apalagi, Pak? Kan begitu. Artinya orang Islam itu sebenarnya sudah menerapkan sistem khilafah, itu tinggal modelnya beda-beda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam negara kita tidak ada larangan kita untuk beribadah. Orang Islam tidak apa-apa beribadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah. Negara tidak mengintervensi tentang ibadahnya masing-masing. Jadi ibaratnya seperti kampus, Pak. Kita satu gedung, kita beda-beda bilik. Kita ini bilik orang Islam, di sana bilik orang Kristiani, di sana orang Hindu, di sana lagi adalah orang Buddha. Kita ini satu gedung. Tidak perlu kita pisah satu gedung, tetapi kita mempunyai satu tujuan, bagaimana gedung kita ini besar, supaya dilihat oleh negara lain. Kita di tengah perbedaan kita ini, kita masih hidup toleran, damai di tengah perbedaan kita. Bukankah Islam itu datang untuk membawa rahmat lil alamin, kedamaian. Nah, maka itu yang dikonsepkan oleh para pendiri bangsa, bahwa kita menjalankan Pancasila tidak bertentangan dengan agama, utamanya agama Islam, karena diambil dari nilai-nilai keislaman itu sendiri, ya. Dan kita tidak boleh melarang orang untuk meyakini dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya itu. Nah, itu kata kesepakatan oleh para ulama, gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tentang masalah hukuman mati, Pak. Ini perdebatan juga.
Hukuman mati itu Pak ada dalam sebuah negara, ada. Kalau saya sepakat ada hukuman mati Pak. Oh, bertentangan dengan agama? Tidak bertentangan. Masih ingat ini di masa Rasulullah ada seorang penzina perempuan, ya, dia mengaku berzina, setelah itu ada anaknya, tetapi tidak langsung Rasul merajam dia. Kalau rajam itu kan dilempar sampai meninggal kan, sampai mati kan. Nah, itu perempuan mengaku di depan Rasul, ya Rasul, saya ini sudah melakukan zina seperti layaknya suami istri, tetapi saya belum sah dengan laki-laki itu. Rasul dia bilang, mungkin kau hanya sentuh-sentuh saja, mungkin, gitu ya. Tidak, saya ini sudah berhubungan badan, gitu. Setelah itu dia yakinkan sampai dia bilang bahwa tolong hukumlah saya Rasul karena saya ini sudah berbuat zina, gitu. Dia tanya, kau hamil tidak? Hamil. Kalau begitu tunggu sampai anakmu lahir. Nah, dia tunggulah sampai anaknya lahir. Setelah selesai anaknya dia lahir, dia datang lapor lagi perempuan itu, ya Rasul, saya ini mau menagih janji. Saya ini sudah selesai menunaikan kewajiban saya sebagai seorang ibu, menyelamatkan anak saya sudah melahirkan. Sekarang kapan saya dihukum? Maka Rasul pun menerima hukuman itu, merajam perempuan itu sampai meninggal. Gitu. Jadi pada masa Rasul itu sudah ada namanya hukuman mati Pak. Sudah ada. Jauh sebelum masa Rasul itu ada Nabi Musa yang membunuh anak kecil yang diduga itu adalah Dajjal kan. Dibunuh. Sampai Nabi Musa berontak gitu. Wahai kenapa engkau, Nabi Khidir membunuh anak kecil yang oleh Nabi Musa tidak berdosa. Ternyata Nabi Khidir mempunyai kemampuan mata batin yang sangat tajam. Anak ini akan menjadi pendurhaka, pemberontak, ya. Kalau tidak dibunuh ini akan menjadi kekacauan bagi dunia. Maka dibunuhlah. Si Musa yang tidak sampai ilmunya di Khidir itu memberontak, kenapa engkau membunuh anak yang tidak berdosa gitu. Jadi hukuman mati itu ada Pak. Tetapi hukuman mati itu diberlakukan untuk kejahatan namanya extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Tidak boleh orang mencuri ayam dihukum mati, itu tertawa orangnya. Tetapi kalau kasus narkoba, korupsi, sampai pembunuhan berencana yang membunuh sampai keluarganya tidak berencana, itu patut atau pemerkosaan gitu. Itu sebenarnya dihukum mati gitu. Kalau saya seperti itu, saya dukung. Tetapi untuk kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang menelan korban, narkoba itu kan sudah menelan korban, korupsi itu sudah banyak memiskinkan masyarakat. Kenapa tidak dilakukan hukuman mati bagi mereka? Ya, daripada ratusan ribu jutaan orang yang menjadi korban, lebih satu orang yang dikorbankan, kan begitu. Jadi saya sepakat kalau ada hukuman mati, tetapi ada namanya batasannya. Nggak boleh semuanya hukuman mati, nggak bisa. Harus yang extraordinary, kejahatan yang luar biasa, itu baru ada hukuman mati. Kurang lebih seperti itu mungkin Pak. Yang tidak sepakat itu para aktivis HAM Pak. Aktivis HAM. Karena mereka berdalil begini, bahwa hak asasi manusia itu bukan diberikan oleh negara, tapi diberikan oleh Tuhan. Negara tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil nyawa manusia. Itu dalilnya aktivis HAM itu Pak. Tetapi kalau kita menggunakan dalil-dalil agama, saya kira di negara Islam pun masih menerapkan itu. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, bukan kasus mencuri ayam, curi sendal itu baru dihukum mati, tidak bisa. Saya kira tidak manusiawi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, Pak. Ya. Mungkin nanti kita akan diskusi lagi ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Kalaupun saya salah, itu adalah manusia, karena yang sempurna itu datangnya dari Allah. Manusia itu adalah tempatnya hilaf dan dosa gitu ya. Itu saja, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.